Perkenalkan, saya Vera Hoirunisa, dosen Program Studi Teknik Fisika Institut Teknologi Sumatera. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah komputasi material. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah joint class unggulan antara ITERA, Universitas Airlangga, Universitas Jenderal Sudirman, dan juga University Teknologi Malaysia. Mata kuliah komputasi material membahas konsep dasar dan penerapan teori fungsional kerapatan dalam mempelajari sifat elektronik material. Fokus utama mencakup pemodelan atom dan molekul, optimisasi geometri, serta analisis reaksi dan keadaan transisi dengan menggunakan perangkat lunak komputasi. Melalui pendekatan project-based learning, mahasiswa diharapkan mampu memodelkan, menganalisis, dan mengevaluasi rancangan material secara komputasional, serta menyajikan hasilnya dalam bentuk laporan proyek. Rangkaian pembelajaran lulusan dibagi menjadi 3, yaitu CPL 8, CPL 9, dan juga CPL 12. CPL 8 merupakan capaian pembelajaran mampu mempelajari dan menerapkan pengetahuan dasar dan lanjutan atau strategi belajar yang tepat. CPL 9 mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah rekayasa yang kompleks dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip rekayasa, sains, dan matematika. CPL 12 mampu melakukan desain rekayasa untuk menghasilkan solusi yang memenuhi kebutuhan tertentu dengan mempertimbangkan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan publik, serta faktor-faktor global, kultur, sosial, lingkungan, dan ekonomi. CPL tersebut diturunkan menjadi capaian pembelajaran kuliah atau CPMK 82, yaitu mampu memodelkan dan mencari solusi optimal dari masalah fisik atau teknis dengan menerapkan prinsip matematika dan sains secara analitik dan komputasional. CPMK 93 memodelkan masalah teknis dengan menerapkan prinsip matematika maupun sains. CPMK 12 3 adalah mampu membuktikan kelayakan rancangan menggunakan metode analitikal maupun komputasional. Untuk assessment, ada 2 kriteria penilaian. Yang pertama adalah laporan hasil proyek dengan bobot yang paling tinggi, yaitu 60%. Sedangkan penilaian kedua adalah observasi sebesar 40% dengan total bobot 100%. Di video kali ini, saya akan mendemonstrasikan pertemuan pekan pertama dengan sub CPMK adalah memahami konsep dasar komputasi material dan prinsip dasar DFT. Bahan kajiannya adalah pengantar komputasi material dan DFT. Untuk bentuk dan metode pengajaran adalah kuliah tatap muka dengan metode diskusi. Pengalaman belajar mahasiswa adalah mendiskusikan materi pengenalan komputasi material dan DFT. Kriteria dan bentuknya adalah observasi. Dan indikator belajarnya adalah mampu menjelaskan konsep dasar komputasi material dan DFT. Berikut penjelasan dari saya, silahkan menikmati videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Hoirunisa, saya dari dosen Teknik Fisika ITERA. Jadi di semester ini kita akan belajar bersama kuliah komputasi material. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang pengantar komputasi material dan DFT. Ya, kalian pasti tahu bahwa tak kenal maka tak sayang. Makanya kita tahu dulu apa itu komputasi material dan DFT, baru nanti kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya. Nah, setiap perkuliahan selalu ada tujuan yang mau dicapai. Nah, itu disebut capaian pembelajaran. Jadi, ini sudah diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan ke capaian pembelajaran mata kuliah dan juga ke sub CPMK yang diselipkan di setiap pertemuan. Jadi pertemuan hari ini itu berasal dari capaian pembelajaran 8, yaitu mampu mempelajari dan menerapkan pengetahuan dasar dan lanjutan atau strategi belajar yang tepat. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah komputasi material, kalian dituntut untuk mampu memodelkan dan mencari solusi optimal dari masalah fisik, teknis dengan menerapkan prinsip matematika dan sains secara analitik dan atau komputasional. Jadi yang penting pokoknya di sini adalah komputasional. Makanya kuliah ini komputasi material. Dan di pertemuan kali ini sub CPMK-nya adalah memahami konsep dasar dari komputasi material, prinsip dasar DFT
aplikasi umum dalam studi material. Nah, outline pertama yang akan kita bahas adalah pertanyaan. Apa itu komputasi material? Nah, untuk membahas ini, jawaban singkatnya adalah segala sesuatu yang mengandung elektron terikat termasuk dalam kajian komputasi material atau secara lebih besarnya adalah ilmu material. Nah, di sini ada kata kunci baru yaitu elektron terikat. Jadi keadaan elektron itu ada dua, yang satu bebas, yang kedua terikat. Yang bebas itu tidak bermanfaat. Kenapa? Akan terjawab di keadaan elektron yang kedua. Kalau dia terikat, dia akan bergerak sesuai dengan sistem yang mengikatnya sehingga menghasilkan berbagai sifat yang dapat dimanfaatkan dalam teknologi. Jadi mana yang kita pilih? Yang terikat atau yang bebas? Yang terikat. Kenapa? Karena kita bisa mengontrol sifatnya sehingga kita bisa rekayasa. Kan kita di teknik nih, kita bisa merekayasa sifatnya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi yang penting dalam proses rekayasa adalah elektron dalam keadaan terikat. Jadi kita pilih yang keadaan elektron terikat. Dan sepanjang kuliah kita akan membahas hanya di keadaan elektron terikat. Di mana kita belajar free elektron sudah kita pelajari di kuliah fisika kuantum. Nah, ada dua jenis keadaan elektron terikat. Yang pertama adalah terlokalisasi dan yang kedua terdelokalisasi. Jadi ada dua sistem. Kalau terlokalisasi, contoh sistemnya apa? Contohnya atom. Terus kemudian ada molekul, ada senyawa. Jadi kita pakai sistem elektron terikat yang terlokalisasi. Kemudian yang kedua adalah terdelokalisasi. Nah, ini biasanya sistem-sistem yang dipelajari secara periodik. Contohnya apa? Kristal, solid, amorf, kemudian zat padat. Jadi dua sistem. Nah, definisi ini membawa kita ke pentingnya elektron. Jadi seberapa penting elektron? Nah, ini visualisasi. Kalian pernah main layangan? Ya. Oh ya, jago ya. Jadi sama seperti layangan. Jadi ketika layangan itu terikat, kita bisa main-main kan layangannya. Kita bisa arahkan kemana, dia bisa manuver kemanapun, bisa kita kontrol dari jauh. Tapi begitu layangannya putus, ini bukan judul film ya. Jadi begitu layangannya putus, kita udah nggak bisa kontrol lagi. Dia jadi nggak bermanfaat lagi. Nggak tahu nanti dia jatuhnya kemana kan. Sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Tapi kalau dia masih terikat, itu masih bermanfaat. Nah, itu sama dengan analogi elektron terikat dan juga elektron bebas. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kenapa elektron itu penting dipelajari? Nah, sebelum menjawab itu kita harus mengetahui tentang zat padat atau matter. Jadi kita harus bisa melihat dari makro to microscopic view. Nah, ini visualisasi, kalian bisa lihat ini gula atau bisa juga garam di tangan kalian. Terus kalau di zoom in, ternyata ada zat, ada atom-atom yang tersusun di sana. Terus kalau atom-atom itu di zoom in lagi, ternyata dia ada bagian-bagian atom. Ada elektron, ada nukleus. Kalau di zoom lagi ada nukleus. Nah, inti atom atau nukleus itu ternyata menentukan identitas suatu unsur. Kemudian setiap unsur pada tabel periodik dibedakan berdasarkan jumlah protonnya ada berapa. Yang kalian kenal dengan Z. Jadi di tabel periodik itu kan ada banyak elemen. Nah, itu dibedakan dari nomor atomnya atau dia adalah jumlah proton. Jadi nomor atom itu sebenarnya adalah jumlah proton dalam inti atom. Jadi berbeda jumlah atomnya, berbeda elemennya. Hidrogen 1, kalau 2 dia ya helium. Nah, contohnya yang tadi, jadi jumlah protonnya tetap, neutronnya berubah-ubah, elektronnya jumlahnya berubah, elemennya tetap sama, dia tetap disebut hidrogen meskipun energinya berubah. Ini hanya demonstrasi bagaimana
kalau nilai yang lainnya berubah, tidak akan mengubah nama elemennya. Dia tetap hidrogen. Nah, perlu kita pahami dari apa elemen versus atom. Itu analoginya sama dengan kucing versus spesiesnya. Siapa yang suka kucing di sini? Oke. Kira-kira spesiesnya apa saja yang kalian lihat di sana? Apa? Kucing mujair, kucing oranye. Apa saja? Oke, ada British Shorthair, ada Sphinx, ada Maine Coon, ada ya ada macam-macam. Jadi secara elemen dia kucing, tapi secara spesies atau atomnya, tadi kan ada perubahan dari N dan Q, dia bisa berbeda-beda. Dan ada perubahan itu ternyata memiliki warna bulu yang beda, memiliki bentuk fisik yang beda, dan juga memiliki sifat yang berbeda. Mungkin kalau si Ibu cocoknya American Shorthair ya, kan dia ramah, mudah beradaptasi, ceria dan penyayang ya. Ya, jadi itu analogi supaya kita mudah. Oh ya, kita harus bisa membedakan elemen dan atom. Di atom-atomnya mungkin bisa berubah angka dari elektron dan juga neutronnya, tapi secara elemen dia sama, yaitu kucing atau dia hidrogen. Nah, kenapa kita harus peduli nih dengan elemen versus atom? Pertama, isotop. Isotop tuh yang Z-nya sama, tapi N-nya dan Q-nya bisa berbeda-beda. Jadi isotop memiliki sifat kimia yang hampir sama meskipun jumlah neutronnya berbeda. Jadi N-nya berbeda-beda, sifatnya bisa hampir sama. Contohnya hidrogen, deuterium yang tadi itu membentuk senyawa yang serupa. Atau di contoh isotop karbon itu ada C12, C13, C14, mereka sama-sama sifatnya sama, yaitu radioaktif. Jadi ketiganya memiliki sifat kimia yang hampir sama. Kesimpulannya apa? Komparasi antar spesies menunjukkan sifat kimia ditentukan oleh kombinasi jumlah proton dan jumlah elektron. Jadi ada kombinasinya berbeda. Jadi kalau jumlah protonnya berbeda, jumlah elektronnya beda, atau jumlah elektronnya sama, sifatnya juga pasti akan berbeda. Jadi ada kombinasi antara jumlah proton dan elektron. Oke, selanjutnya adalah menjawab pertanyaan bagaimana peran elektron. Nah, di sini peran elektron adalah mengatur sifat material. Kalau kalian perhatikan di sini ada 3 gambar. Yang sebelah kiri adalah Na, dia solid, kemudian ada Cl2 di tengah, dia berupa gas, dan yang sebelah kiri adalah NaCl. Nah, kita lihat perubahannya. Ketika Na bermuatan netral dan bertemu air, dia sangat berbahaya. Dia bisa menimbulkan ledakan waktu dia netral. Kemudian yang kedua, waktu gas Cl, kalau kita hirup, kita akan pusing, jadi rasanya mual, berbahaya juga. Tapi begitu dia berubah jumlah elektronnya, jadi Na yang awalnya netral, kemudian dia kekurangan elektron, jadi Na+, disatukan dengan ikatan ionik dengan Cl-, berarti dia kelebihan elektron, dia menjadi sesuatu yang menyedapkan masakan kita gitu. Jadi sesuatu yang berbahaya hanya karena satu aja jumlah elektronnya berubah, entah itu bertambah atau berkurang, dia jadi sesuatu yang tidak berbahaya. Nah, disinilah pentingnya mengontrol elektron. Jadi kita mengontrol jumlah elektron yang tadi, mengurangi, menambahkan itu, mengontrol sifat material. Dan di sini sains menjadi teknologi. Jadi di sini tugas teknik fisika di sini kita merekayasa sesuatu dengan prinsip fundamental dari ilmu-ilmu fisika. Dan ini menjadi motivasi utama kita kenapa kita belajar komputasi material. Oke, dari sini bisa mengikuti? Ada pertanyaan? Oke, silakan Vita. Pertanyaannya, sejauh ini kan yang dibahas hanya elektron. Kalau begitu, bagaimana dengan proton? Oke, pertanyaan bagus. Kan tadi ada slide yang menjelaskan tentang
oh ya, sifat dari tadi breed kucing atau spesies dari kucing itu bergantung pada kombinasi elektron dan proton. Nah, kenapa kok cuman yang mengatur sifat material itu hanya elektron saja? Jadi bagaimana dengan proton? Oke, perbandingan antar spesies tadi menunjukkan satu kesimpulan penting. Sifat kimia suatu sistem ditentukan kombinasi kan tadi. Nah, ada 3 kemungkinan. Apakah atom bersifat netral, apakah dia bersifat bermuatan negatif atau bermuatan positif. Jadi perubahan muatan ini mengubah perilaku atau distribusi elektron yang saya jelaskan tadi, yang berkurang elektronnya bertambah elektron, sehingga sifat-sifat sistem juga ikut berubah. Yang tadinya dia eksplosif jadi enggak, yang beracun toksik jadi enggak. Nah, contohnya tadi natrium dan ion natrium. Jadi meskipun jumlah proton dan elektron sama-sama penting, jadi keduanya sama-sama penting, tapi jumlah elektron yang paling menentukan sifat kimia. Jadi kombinasinya penting. Kenapa? Kalaupun jumlah elektronnya sama, tapi protonnya beda, elemennya kan beda. Tapi kalau mau mengubah sifat material, kan kita tidak bisa mengubah elemen. Yang bisa kita ubah adalah jumlah elektronnya. Jadi elemennya bisa sama, tapi sifatnya bisa berbeda. Paham ya, Fitra? Terjawab? Oke, kemudian setelah kita menjawab apa dan kenapa, yang kedua adalah bagaimana kita mempelajari elektron yang terikat. Ya kan, tadi kan tujuan kita sudah jelas nih motivasi kita kenapa kita harus belajar elektron. Sekarang pertanyaannya jadi bagaimana cara kita mempelajari elektron, terutama elektron yang terikat, karena elektron bebas tadi tidak bermanfaat. Nah, caranya adalah dengan menggunakan mekanika kuantum. Jadi elektron terikat merupakan kunci bagi perkembangan berbagai teknologi modern. Kemudian langkah pertama dalam mengembangkan teknologi baru adalah memahami perilaku dari elektron terikat. Terus bagaimana elektron terikat berperilaku? Menariknya, elektron yang terikat itu berperilaku seperti gelombang. Jadi perilaku geraknya, ada elektron itu partikel kan, tapi perilakunya seperti gelombang. Oleh karena itu, sebagai gelombang, elektron memiliki sifat dapat menginterferensi dengan gelombang lain maupun dengan dirinya sendiri. Sehingga momentumnya ditentukan oleh panjang gelombang, bukan hanya oleh massa seperti partikel klasik. Jadi persamaan gerak klasik atau persamaan Newton tidak bisa lagi mempelajari elektron. Itulah kenapa alasannya bagaimana memahami perilaku elektron adalah dijelaskan menggunakan mekanika kuantum. Karena dia partikel, tapi sifatnya seperti gelombang. Nah, di mekanika kuantum kalian pasti sudah familiar dengan persamaan Schrödinger. Nah, mengapa menggunakan persamaan gelombang? Tadi sudah terjawab kan, karena sifatnya gelombang. Jadi solusi dari persamaan ini adalah fungsi gelombang. Terus mengapa persamaan ini berlaku untuk partikel? Jadi di sini ada bagian kinetik, kemudian ada bagian potensial. Jadi energi total itu pasti terdiri dari energi kinetik dan juga potensial, atau term kinetik dan juga potensial. Nah, kita tahu bahwa ini persamaan gelombang. Terus pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahwa persamaan ini bisa digunakan untuk mempelajari partikel? Dari mana? Kita lihat dari bagian kinetiknya. Di sini ada massa. Kira-kira gelombang ada massa nggak? Nggak ada. Nah, itulah bagian energi kinetik ini bergantung pada massa, sehingga kita bisa menggunakan persamaan ini kita pakai untuk partikel atau elektron. Nah, oleh karena itu C tadi menunjukkan bahwa elektron terikat berperilaku dalam ruang dan waktu. Jadi kalau persamaan gerak itu biasanya menjelaskan tentang bagaimana partikel itu bergerak. Nah, kalau ini persamaan gerak gelombang. Jadi bagaimana
gelombang atau bagaimana elektron yang terikat tadi berperilaku. Itu dijelaskan dari persamaan gelombangnya. Kalau kita selesaikan, solusinya akan menjelaskan sifat dari gelombang. Kalau menjelaskan sifat gelombang artinya menjelaskan sifat dari elektron atau sifat dari material. Jadi energi potensial dalam persamaan berperan sebagai gaya pengikat yang menjaga elektron tetap berada dalam sistem. Misalnya di sekitar inti atom. Nah, ini Linus Pauling, ini peraih Nobel dari kimia, dia menjelaskan bahwa ikatan kimia dan struktur resonansi berdasarkan sifat gelombang elektron. Jadi atas kontribusi tersebut dia mendapatkan hadiah Nobel kimia di tahun 1954. Jadi sifat gelombang elektron, dia menjelaskan sesuatu dengan sifat gelombang elektron dan dia mendapatkan hadiah Nobel. Tapi jangan senang dulu. Jadi kita bisa nih mempelajari elektron dengan persamaan Schrödinger. Tapi ada masalahnya. Jadi dunia ini tidak berputar seindah yang kalian bayangkan. Jadi pasti ada masalahnya. Masalahnya adalah persamaan Schrödinger hanya dapat diselesaikan secara eksak hanya untuk atom hidrogen. Padahal kita tahu di tabel periodik itu ada banyak elemen. Dan yang bisa diselesaikan cuma hidrogen aja yang punya satu proton dan satu elektron. Jadi untuk atom lain nggak bisa kita pakai hanya Schrödinger equation aja. Butuh aproksimasi, butuh pendekatan. Supaya apa? Supaya kita bisa menyelesaikan persamaan, kita dapatkan solusinya. Dari solusi itu kita bisa menjelaskan sifat dari elektron terikat tadi. Jadi tujuannya adalah bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan Schrödinger. Jadi untuk menyelesaikan kita butuh banyak aproksimasi. Karena sangat kompleks. Yang satu elektron dan satu hidrogen saja cuman itu saja yang bisa diselesaikan. Jadi kalian nambah satu elektron saja sudah susah. Kalau kalian bisa menyelesaikan, kalian bisa dapat Nobel. Makanya butuh yang namanya aproksimasi. Seperti yang disampaikan Paul Dirac, jadi tantangannya adalah masalahnya sebenarnya bukan di hukum kimianya. Hukum kimia udah selesai, tetapi kesulitannya adalah bagaimana menyelesaikan persamaan banyak elektron. Bahkan untuk elektron yang cuma jumlahnya 2 itu jadi problem kita. Makanya di sini masalahnya bukan pada aspek kimianya, tapi bagaimana menghitung. Nah, itulah kenapa motivasi kita mempelajari komputasi material. Karena itu akan kita selesaikan secara komputasi. Karena secara analitik setengah mati kita. Nah, solusinya adalah pakai density functional theory. Jadi untuk 1 semester ke depan kita akan belajar tools yang berbasis kalkulasinya berbasis density functional theory. Oke, agendanya jadi untuk density functional theory nanti kita akan pakai tools perangkat lunak, tapi kita harus tahu nih motivasi kita memakai DFT. Nah, kalau kalian baca buku David Scholl, Density Functional Theory, A Practical Introduction yang diterbitkan oleh Wiley tahun 2009. Jadi dia menganalogikan nih DFT sebagai mobil. Jadi waktu kita menggunakan DFT, kita harus menganalogikan DFT sebagai mobil. Kira-kira kalau Bella dikasih kunci mobil, apa yang akan Bella lakukan? Atau dapat hadiah mobil? Yang pertama kali mengendarai. Kalau Bella sudah bisa mengendarai, kalau belum, berarti Bella belajar mengendarai. Nah, kalau belajar harus paham apa? Gimana setir, ya kan? Tapi perlu nggak kita tahu, material knalpotnya apa? Perlu nggak? Nggak tahu. Terus gimana ngerakit mobilnya, perlu nggak? Nah, itu yang harusnya kalian senang. Jadi waktu kita belajar di DFT, kita tidak akan mempelajari apa isi dari persamaan itu, tapi bagaimana kita menggunakan. Atau dalam analogi mobil adalah bagaimana kita bisa mengendarai mobil ini melintasi kota. Nah, ada 3 aspek yang akan kita pelajari dalam 1 semester ini. Yang pertama adalah kita harus tahu bagian-bagian mobil. Ya meskipun kita nggak tahu detail, ya, kalau nggak tahu bagian mobil, gimana kita buka mobilnya, ya
kan? Gimana cara bukanya? Buka jendela gimana? Kan kita harus tahu bagian mobil. Mana persneling, mana rem, jangan sampai salah nginjaknya yang mana. Jadi bagian mobil ini adalah aspek komputasi. Jadi yang pertama kita pelajari akan aspek komputasinya apa saja. Setelah kita mempelajari aspek komputasi, iya kan, kalau kita dapat kunci mobil, yang pertama kali kita cek kan, mobil ini dalamnya isinya apa saja, apakah ada AC-nya atau lokasi tempat komponen-komponennya, ya kan? Kalau enggak, pas kita nanti ke pom bensin kita nggak tahu ngisinya di kanan, di kiri, di depan, di belakang, gitu kan? Terus yang kedua, baru kita mempelajari peraturan lalu lintas. Nah, ini analoginya dengan aspek fisika. Jadi setelah kita mengkalkulasi, baru kita menganalisis untuk memahami aspek fisikanya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan perjalanannya. Jadi besaran apa yang akan kalian hitung? Apakah kita akan menghitung energi, kita akan menghitung densitas elektron, atau apa? Itu nanti kita tentukan. Kita mau kalkulasi apa? Paham ya dari sini? Ada pertanyaan? Oke. Jadi kita nanti belajar di FT seperti analogi kita mendapatkan mobil. Jadi kita belajar bagian-bagian mobilnya, peraturan lalu lintas, kemudian tujuan perjalanan. Nah, jangan khawatir karena di kuliah kita nanti akan ada modul. Jadi akan ada 3 modul. Modul pertama akan mempelajari keadaan dasar atau spin multiplicity nanti. Kemudian yang kedua nanti akan belajar reaksi kimia, kemudian keadaan transisi, dan yang ketiga adalah bagaimana menyusun reaction pathway. Nah, ketiga pengetahuan ini, ketiga modul ini penting banget jika kalian nanti selanjutnya mungkin mengambil riset atau tugas akhir di bidang komputasi material. Jadi ini adalah pengetahuan dasar dan skill dasar yang harus kalian miliki kalau kalian nanti riset di bidang komputasi material atau nanti di tugas akhir kalau kalian berminat. Jadi harapannya nanti dengan 3 modul ini kalian bisa memiliki skill sehingga kalian bisa mengerjakan project nanti di akhir. Karena kuliah ini adalah project based learning. Jadi nanti kalian akan diberikan setiap orang setelah kalian memahami skill bagaimana mengkalkulasi, nanti di akhir kalian akan diberikan project, terserah. Jadi kalian bebas menentukan material apa yang ingin kalian pelajari. Itu nanti ya. Jadi mini project. Dan perangkat lunak yang kita pakai nanti ada Gaussian, kemudian ada juga Gauss View. Nah, ini untuk pekan depan. Jadi pekan depan, jadi saya mohon kalian setelah ini menginstal program Gaussian dan juga Gauss View di laptop kalian, sehingga pekan depan kita akan belajar, kita main-main. Nggak hanya, kan biasanya kalian belajar analitik dulu, ada kalkulasi, tapi sekarang nggak. Kita main-main dulu, setelah itu tadi kan yang aspek komputasi dulu, kita main-main dulu, setelah itu baru kita pelajari aspek fisikanya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih sudah hadir. Kita akan bertemu lagi pekan depan di pekan kedua untuk mempelajari bagaimana kita mengkalkulasi sistem-sistem sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.